Selamat datang Ayah Bunda. Ayah Bunda, kita semua pasti pernah melihat si kecil tenggelam dalam emosi besar seperti marah meledak-ledak atau menangis tanpa henti. Dalam psikologi pendidikan, emosi ini adalah energi yang wajar, tapi anak-anak usia SD seringkali belum punya rem untuk mengendalikannya. Anak-anak itu masih belajar. Tugas kita adalah membantu mereka memasang rem itu. Nah, hari ini kita akan membahas strategi berbasis psikologi yang paling efektif dan mudah diterapkan. Nah, jeda tenang atau sering disebut dengan time in. Langkah pertama, bantu anak mengenali dan memberi nama emosi. Ketika emosi itu memuncak, anak sering hanya merasakan sensasi fisik di tubuhnya. Kita itu harus menjadi penerjemah emosi mereka. Tanyakan dengan tenang, seperti misalnya kakaknya sedang sedih, adiknya bertanya, kakak sedang merasa sedih ya? Atau kakak sedang merasa marah ya? Aku lihat wajahmu kencang, wajar kok merasa marah. Tapi kita tidak boleh menyakiti. Nah, dengan memberi nama, kita membuat emosi yang terasa kacau menjadi sesuatu yang bisa dikelola. Langkah kedua, fasilitasi jeda tenang. Jeda tenang bukanlah hukuman, melainkan kesempatan bagi anak untuk berlatih menenangkan diri di tempat yang aman dan suportif. Sudut ini idealnya berisi benda-benda yang membantu self-regulation seperti fidget toys, squishy yang bisa diremas, atau buku-buku yang menenangkan. Nah, ini benda-benda tersebut bisa membantu mengalihkan fokus dari pemicu emosi. Langkah ketiga, ajarkan teknik menenangkan diri yang konkret. Karena anak SD itu masih berpikir konkret, kita perlu alat yang nyata, seperti ajarkan teknik napas bunga dan lilin. Minta anak menarik napas dalam-dalam seperti mencium bunga harum, tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan seperti meniup lilin ulang tahun. Lakukan ini beberapa kali. Nah, ada juga cara lain adalah teknik grounding. Minta anak itu memfokuskan inderanya pada dunia nyata. Visualisasikan tangannya menyentuh tekstur bantal atau mencoba menyebutkan 5 benda berwarna biru di sekitarnya. Itu juga bisa mengembalikan fokus dari badai emosi ke kenyataan di sekitarnya. Nah, perlu diingat Ayah Bunda, keberhasilan teknik ini sangat bergantung pada ketenangan kita sebagai ayah dan bundanya. Anak-anak itu belajar meregulasi emosinya dari self-regulation orang dewasa di sekitarnya. Setelah emosi itu berlalu, ajak anak untuk berdiskusi singkat dengan apa yang telah terjadi. Ini adalah bentuk refleksi ya, bukan ceramah. Seperti, tadi kamu marah ya, lalu kamu memilih napas, itu pilihan yang hebat loh, gitu. Mengelola emosi ini adalah keterampilan hidup yang perlu dilatih berulang kali. Dengan jeda tenang, kita telah memberikan alat, bukan hukuman. Mari kita dukung anak-anak kita tumbuh menjadi individu yang cerdas emosional dan mentalnya kuat. Lalu, apakah ada kaitannya regulasi emosi ini dengan proses belajar anak? Penting sekali. Saat anak-anak terdistraksi oleh emosi, otak fight or flight-nya menyala, menutup akses ke otak dan pusat memori. Mereka tidak bisa fokus, tidak bisa berpikir kritis. Oleh karena itu, kita yang harus proaktif. Ada 2 strategi pencegahan. Strategi pertama, buat peta emosi. Ajak anak membuat jurnal sederhana atau kartu emosi di pagi hari. Tanya, hari ini perasaanmu bagaimana? Mengajarkan mereka memantau suasana hati sebelum ada ledakan. Strategi yang kedua, latih saat tenang. Jangan hanya mengajarkan napas bunga lilin saat mereka sudah marah. Latih setiap hari saat mereka santai. Jadikan ini ritual. Dengan begitu, teknik ini otomatis keluar saat mereka butuh. Terakhir, ada satu kesalahan fatal yang harus kita hindari. Jangan pernah mengolok-olok atau mengecilkan emosi anak. Seperti contohnya, masa gitu aja nangis, masa gitu aja cengeng, gitu. Ini membuat anak akan merasa malu dan justru akan menyembunyikan emosinya, yang berbahaya lagi bagi kesehatan mentalnya jangka panjang. Mengelola emosi ini adalah keterampilan hidup yang perlu dilatih berulang kali. Dengan jeda tenang, kita telah memberi alat, bukan hukuman. Mari kita dukung anak-anak kita tumbuh menjadi individu yang cerdas, emosional, dan mentalnya kuat. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa bagikan pengalaman dan terapkan di jeda tenang ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.